Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, berlomba-lomba memamerkan dosa atau berbangga dosa. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Ustadz Fatih Irsad akan menjelaskan kepada kita semua bahwa selama ini mungkin orang sudah terbiasa melakukan dosa yang itu sudah menjadikan habit atau kebiasaan sehingga dia tidak sadar kalau apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan dan juga sebuah dosa. Inilah selengkapnya bersama Ustadz Fatih Irsad. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam dari Cianjur. Semangat jawab salam panjang umur. Beli daun salam di Cipanas. Kejauhan. Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Seluruh hadirin, hadirat, ayahanda, bunda, calon-calon penghuni syurga. Seluruh pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada. Terlebih khusus salam takzim, salam cinta, salam mahabbah untuk para guru kita. Ayahanda Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Kakanda Bapak Kiai Haji Abdurrahman Jailani, dan segenap pengurus Masjid Jami Harapan Jaya. Semoga semuanya Allah limpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia yang paling buruk, manusia yang paling celaka, manusia yang paling rugi adalah dia yang bangga terhadap dosa dan maksiatnya. Bu, masih kuat? Bapak, lanjut. Itu nyender aja Pak. Orang kalau ngaji nyender pahalanya setengah. Bagi dua sama tembok. Doain biar tembok masuk surga. Amin aja, tembok. Kakanda Ki Haji Sofyan. Ini lantaran goyangannya Ujae jadi begini. Saudara yang saya muliakan, manusia yang paling buruk adalah manusia yang bangga terhadap dosanya. Lah boro-boro mau bangga terhadap dosa, bangga terhadap amal ibadahnya kagak boleh. Apalagi mau dosa. Ada ungkapan orang-orang langit. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang sama seorang ahli maksiat yang menyesali dosanya daripada ahli ibadah yang bangga terhadap ilmu dan ibadahnya. Jelas Bu? Jelas Bu? Paham Pak? Saya aja gak paham Pak. Allah lebih sayang sama seorang hamba yang ahli maksiat tapi nyesel sama dosanya daripada ahli ibadah, ahli ilmu, sakti mandraguna bangga terhadap ilmu dan ibadahnya. Oh, apa yang salah Pak Ustadz? Begini, sebesar apapun dosa dan maksiat kita, kalau ada penyesalan, kalau ada nyesel, maka penyesalan dan penyesalan itu serta penyesalan itu akan menggiring kita kepada taubat. Jelas Bu? Jelas Pak? Tapi ahli ilmu, paling alim sejagat raya, orang ahli ibadah tapi bangga terhadap ibadahnya. Di kampung nih kagak ada yang lebih hebat dari gua. No masjid no. Kalau bukan gua yang nyumbang, kagak bakal jadi. Padahal nyumbang gocap 3 bulan diomongin. Waalaikumsalam. Bangga, sombong terhadap ilmu dan ibadahnya. Bukankah iblis
pernah menjadi penasihat malaikat 2000 tahun. Bukankah iblis ahli ibadah? Bukankah iblis ahli dalam ilmu? Tapi kaplingnya ada di neraka. Kenapa? Sombong untuk sujud memuliakan Nabi Adam dia kagak mau. Saudara yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hati manusia itu bisa miskin. Hati manusia bisa miskin. Miskin yang paling melarat namanya fakir, miskin kedawan-dawan. Tahu. Dompet oplaknya sama kopiah. Sekalinya tebel kita kata rupiah jimat mulu. Wuh. Bu. Hati manusia bisa miskin. Miskin dengan apa? Ketika dia merasa dia bangga terhadap dosanya. Tadi kata guru kita, Kiai Haji Ujai. Lu tibang 5 loki, ya Allah udah tenggek di comberan. Gua 5 botol mata gua kayak bandeng kesiangan merah kagak ngapa-ngapa. Dia lupa. Dia sedang membanggakan dosanya. Oi. Hati manusia miskin karena bangga terhadap maksiat dan dosa akan teredam. Akan terpenuhi, hati akan kaya raya kembali ketika penuh dengan cinta kepada Allah. Isi dengan ilmu, isi dengan zikir, isi dengan ibadah, hiasi dengan akhlakul karimah. Kembali lagi hati yang bersih dan beriman. Ada 4 ciri orang bakal celaka. Ya, Bu, Pak. Maafin ya Pak. Ini kayaknya tidur orang nih ya. Gue duduk di juga ini mah. Pak. Tolong jangan nyender apa sih? Ilaha illallah. Udah nyender makan unti 3 biji habis coba itu. Selonjoran lagi. Pak. Maafin saya ya Pak. Dari tadi ibu baik. Kalau Bapak mah anteng. Ibu-ibu kagak dijak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Saya ke situ ya Pak. Awas pada bubar. Bu, manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustad. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan kiai, apalagi RT jauh. Assalamualaikum. Bunda mau tahu manusia yang paling gampang masuk surga? Ini gincuk merah amat Bu. Lemes banget ustad ya. Rupanya manusia yang paling gampang masuk surga istri sing manut karo bojone. Sedaya ngertos boten iki? Paham? Saya enggak paham, Bu. Jadi istri kagak perlu banyak ibadah, bagus-bagus bisa. Istri enggak perlu banyak kajian dan zikir, bagus-bagus bisa. Tapi percuma banyak ibadah, banyak zikir, banyak ilmu kalau suka meneruskan luka pada hati sosok seorang suami. Ngomong suka saenake dhewe. Tak tonton desu gue. Itu tetangga saya. Pendatang aslinya Harapan Jaya. Waalaikumsalam. Tuh Pak. Artinya apa ya saudara? Sosok seorang istri. Sosok seorang siapapun dia meninggal dunia. Kata Nabi. Wa zaujuha anha radin. Suaminya redo. Suaminya ikhlas. Langsung masuk surga. Jangan bangga terhadap amal ibadah. Kalau nih yang samping nih, kagak redo. Jelas? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Pulang dari sini tanya sama suami. Kalau saya mati abang redo nggak? Pasti redo. Tenang Pak. Kawin lagi. Pak, ya nih nanggung nih, menit terakhir. Udah. 4 ciri orang akan celaka. Kata Nabi, yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah, wahya indallahi mahfuzah. Orang yang suka melupakan dosa, padahal dosa tersebut tersimpan rapat-rapat
dengan hati Allah. Kenapa ya saudara? Patokannya orang yang suka melupakan dosa karena dia tidak akan berusaha menutup maksiat masa lalunya. Kalau dia ingat dosa dulu, bagaimana hati mencaci, memaki sesama, ibu, ayah, luka dengan perbuatan kita yang bodoh atau kita terlalu menganggap kita adalah orang yang pintar. Mohon kepada Allah, Allah turunkan rahmat kepada kita. Tanpa ibu dan ayah, tanpa mertua, tanpa orang tua, tanpa guru, kita tidak ada siapa-siapa. Betul? Betul? Maka kalau kita dikasih ujian hidup, jangan cengeng. Ketahuilah, setiap manusia di dunia ini sedang berjuang dengan musibah dan ujiannya masing-masing. Bu, ibu ngelihat Kiai Ujaye anteng gak? Enak gak? Uangnya banyak gak? Ujiannya tahu? Iya juga gak tahu juga saya mah. Ada. Mungkin beliau pengen naik derajat. Mungkin beliau pengen naik derajat. Ada orang yang menggunting beliau dalam lipatan. Ada yang fitnah beliau. Ujiannya beda-beda. Ibu kagak ada yang fitnah. Tapi mungkin ujian ibu tetangga yang rewel banget. Bu, tetangga kagak. Lakinya beleguk. Contoh. Ya, jelas. Lah mancing mulu sholat kagak. Deket kiai alergi gatel-gatel. Dengar azan kepanasan. Bu, sombongnya 17 setan. Sama tetangga kagak akur. Asal dipanggil kagak nyelengos. Jalan tolak pinggang, ape kaki kagak napak di ubin, kan medi namanya. Ntar 3 lagi ada guru kita yang akan melanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Fathir Irsyad. Nanti akan kita lanjutkan lagi berinteraksi langsung dengan para jamaah di segmen 4 dan 5. Nanti kita masih ada satu segmen 3. Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi akan menyampaikan bagaimana setelah kita semuanya melakukan dosa. Sehendaknya lah kita sejatinya umat muslim, kita mengakui dosa dan bersama-sama untuk bermuhasabah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.